Bagaimana Yesus yang memiliki keterbatasan manusia bisa maha kuasa dan maha tahu? Orang Kristen percaya bahwa Yesus, meskipun sepenuhnya manusia, juga sepenuhnya ilahi. Ini dikenal sebagai doktrin hipostasis. Kepercayaan ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur yang berbeda, ilahi dan manusia. Oleh karena itu, keterbatasan manusiawi Yesus tidak meniadakan kemahakuasaan dan kemahatahuan, melainkan menunjukkan bagaimana anak Allah yang kekal mengambil natur manusia untuk memenuhi misi keselamatannya. Berikut adalah bagaimana menjawab pertanyaan ini dengan dukungan Alkitab. 1. Inkarnasi Yesus. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus, anak Allah, mengambil bentuk manusia, inkarnasi, sambil tetap mempertahankan natur ilahinya. Filipi 2 ayat 6 dan 7 menjelaskan bagaimana Yesus, meskipun dalam rupa Allah, secara sukarela mengosongkan dirinya dengan mengambil bentuk seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, dengan mengambil orang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ini berarti bahwa Yesus, meskipun tetap sepenuhnya Allah, secara sementara membatasi penggunaan atribut ilahinya untuk sepenuhnya mengalami kehidupan dan penderitaan manusia. 2. Pembatasan sukarela dalam pengetahuan dan kuasa. Keterbatasan manusia Yesus, seperti rasa lapar, kelelahan, atau pengetahuan yang terbatas, adalah bagian dari pemanusianya yang sementara, tetapi ini tidak mengurangi natur ilahinya. Misalnya, Yesus menyatakan bahwa dia tidak mengetahui waktu pasti kedatangannya yang kedua, Matius 24 ayat 36. Tetapi ini dipahami dalam konteks penyerahan sukarelanya kepada Bapa selama pelayanannya di bumi. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini mencerminkan penyerahan sukarela Yesus kepada kehendak Bapa saat di bumi, bukan kekurangan kemahatahuan ilahi. Yesus merendahkan dirinya untuk hidup sebagai manusia, tunduk pada keterbatasan manusia, untuk menjadi perantara yang sempurna antara Allah dan manusia. 3. Tujuan inkarnasi, penebusan. Alasan Yesus mengambil keterbatasan manusia adalah untuk menyelesaikan penebusan umat manusia. Alkitab menekankan bahwa agar Yesus menyelamatkan umat manusia, dia harus menjadi sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal, supaya ia menjadi imam besar yang berbelas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam kemanusiaannya, Yesus mengalami setiap aspek kehidupan manusia, termasuk penderitaan dan godaan, tetapi tanpa dosa. Hal ini memungkinkannya untuk sepenuhnya mengidentifikasi dengan kita, karena keilahiannya memastikan bahwa dia adalah korban yang sempurna dan tanpa dosa. 4. Natur ilahi Yesus tetap utuh. Meskipun mengambil keterbatasan manusia, Yesus tidak pernah berhenti menjadi sepenuhnya ilahi. Kolose 2 ayat 9 menekankan kebenaran ini. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat ini menegaskan bahwa, meskipun Yesus hidup dalam tubuh manusia, natur ilahinya sepenuhnya hadir. Oleh karena itu, keterbatasan manusianya tidak mengurangi kemahakuasaan atau kemahatahuannya. Sebaliknya, menunjukkan kesediaannya untuk merendahkan diri demi kepentingan umat manusia. 5. Setelah kebangkitan, pemulihan kemuliaan. Setelah kebangkitan Yesus, kemuliaan ilahi dan penggunaan penuh dari atributnya dipulihkan. Dia tidak lagi tunduk pada keterbatasan manusia, seperti yang ditunjukkan ketika dia menyatakan, Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa ilahi dan kemahatahuan Yesus sepenuhnya dimanifestasikan kembali, menandakan akhir dari penyerahannya yang sementara terhadap keterbatasan manusia. Kesimpulan. Kemahakuasaan dan kemahatahuan Allah tidak bertentangan dengan keterbatasan manusia Yesus. Sebaliknya, hal itu menyoroti sifat luar biasa dari inkarnasi, di mana anak Allah mengambil natur manusia untuk menyelesaikan rencana keselamatan. Yesus dengan sukarela membatasi dirinya dalam beberapa hal selama kehidupannya di bumi, namun penuhnya ilahi. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya mengungkapkan kuasa, kebijaksanaan, dan kasih-Nya yang sempurna bagi umat manusia. Pertanyaan ini mengajukan kontradiksi yang tampak antara kuasa dan pengetahuan Allah yang tidak terbatas dengan keterbatasan manusia Yesus. Ini adalah tantangan teologis yang umum. Pan Kristen. Meskipun pertanyaan ini kompleks, tanggapan seringkali melibatkan poin-poin kunci. Trinitas.
Doktrin Kristen tentang Trinitas menyatakan bahwa Allah ada dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap pribadi sepenuhnya adalah Allah, namun tetap berbeda. Konsep ini membantu untuk mendamaikan natur ilahi dan manusia Yesus. Natur ilahi Yesus. Meskipun Yesus memiliki natur manusia, dia juga memiliki natur ilahi. Ini sering dinyatakan dalam istilah, Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Keilahiannya penting untuk memahami kemampuannya melakukan mukjizat, mengampuni dosa, dan akhirnya menaklukkan kematian. Konsep kenosis, yang berasal dari kata Yunani untuk mengosongkan, yang menunjukkan bahwa Yesus, sebagai anak yang ilahi, secara sukarela mengosongkan diri dari atribut ilahi tertentu selama kehidupannya di bumi. Ini termasuk keterbatasan dalam pengetahuan atau kuasa yang diperlukan untuk pengalaman manusianya. Ayat pendukung. Keilahian Yesus. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Kemanusiaan Yesus. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus menjawab, percayalah kepadaku, barang siapa berkata kepada gunung ini, telah dan tercampaklah ke dalam laut, dan tidak bimbang dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Markus 11 ayat 23. Trinitas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. 1 Yohanes 5 ayat 7. Tanggapan Kristen atas pertanyaan ini menekankan bahwa kemanusiaan Yesus tidak meniadakan keilahiannya. Sebaliknya, pengalaman manusianya, yang terbatas oleh atribut ilahi tertentu, adalah bagian penting dari misi penebusannya.